fokus kita ke depan, kita tidak akan mengkonsentrasikan kepada food estate. Justru kita ingin kontrak farming itu dibangun untuk Indonesia ke depan. Mengapa food estate ini bukan menjadi opsi? Karena ini adalah hal apa yang dikerjakan sekarang yang harus dihentikan. Jangan diteruskan. Hal apa yang hari ini belum dikerjakan dan perlu dilakukan. Teman-teman yang tergabung dalam jaringan istilahnya Pak, orang muda dari 29 provinsi yang berkumpul di sini, tepuk tangan untuk semua yang hadir. Orang muda pesisir dan pulau kecil, orang muda urban, orang muda pedesaan, orang muda disabilitas, orang muda adat, orang muda intra dan ekstra kampus, orang muda pelajar SMA, kemudian juga perempuan muda, semua saja yang tadi sudah menyampaikan piagam orang muda pulihkan Indonesia. Saya telah terima dokumennya, luar biasa. Yang saya hormati Bung Zenzi Sohadi, Direktur Nasional Walhi, beri tepuk tangan untuk paparannya yang luar biasa tadi. Para anggota Dewan Nasional Walhi dan seluruh jajaran eksekutif daerah Walhi, ada 28 provinsi yang berkumpul semua di sini. Serta yang saya hormati Pak Insinyur Darori Wonodipuro, matur nuwun Pak, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami menerima undangan untuk hadir di sini, kami lihat berkumpul anak-anak muda dari seluruh Indonesia yang kalau tadi istilahnya Bung Zenzi datang membawa masalah. Saya begitu dengar, saya sedang mau belanja masalah. Jadi datanglah ke tempat ini supaya bisa ketemu. Ini pasarnya nih. Ada yang bawa masalah, ada yang mau belanja masalah. Kami ingin belanja dan sebenarnya saya ingin mendengar, dan saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan. Teman-teman sekalian, kita memiliki rasanya setelah mendengarkan tadi concern yang sama. Kita menginginkan agar Indonesia gagasan yang disebut sebagai menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu gagasan sederhana yang dituliskan di dalam pembukaan ada semua, bahwa ketika kita berbicara tentang keadilan, maka kita harus mendengar dari yang tidak merasakan keadilan. Karena kalau kita berbicara dengan mereka yang sudah mendapatkan banyak, bicara keadilan, barangkali mereka tidak bisa bercerita. Tapi bagi mereka yang tidak merasakan keadilan, yang namanya keadilan itu menjadi penting sekali, menjadi mendasar sekali. Dan saya rasa suara-suara di sini adalah suara-suara mereka yang mementingkan untuk kita kembali kepada jalur Indonesia yang awal, yaitu menghadirkan keadilan sosial. Yang kedua, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebagai sesama warga Indonesia, sebagai sesama anak bangsa. Mengapa? Karena teman-teman semua yang hadir di sini sesungguhnya tidak punya tanggung jawab konstitusional untuk ikut mengurusi ekosistem kita, ekologi kita, lingkungan. Tidak punya. Yang punya tanggung jawab konstitusional itu pemerintah. Tapi Anda semua memilih untuk ambil tanggung jawab moral untuk mengurusi itu semua. Karena itu sebagai sesama anak bangsa saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, bukan sekedar urun angan. Oh, Indonesia harus begini, Indonesia harus begitu, bukan. Tapi teman-teman memilih turun tangan, terlibat langsung di dalam kita menjaga ekosistem kita. Itu sebabnya saya ingin sampaikan satu pesan terima kasih, saya dengar, saya terima. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih bahwa teman-teman telah memprioritaskan. Lalu yang ketiga, tadi mendengar yang disampaikan oleh Bung Zenzi terkait dengan ekonomi Nusantara. Salah satu prioritas utama yang kami ingin bawa di dalam perubahan ini, kami mengistilahkannya ini adalah sebuah gerakan perubahan,
Ini kita ingin agar kesetaraan kesempatan itu terjadi dengan sesungguhnya. Hari ini kita menyaksikan ketimpangan antar variabel, kota besar dengan kota yang kecil, antara kota dengan desa, antara kolaborasi itu satu dengan beberapa poin yang mudah-mudahan bisa jadi bekal. Judulnya Mengapa Sebuah Negara Gagal. Ini ditulis oleh Darren Acemoglu dan James Robinson. Di sini dibagi dua. Negara yang inklusif dan ekstraktif. Teman-teman bisa lihat nih. Yang kanan dulu ekstraktif. Institusi ekonominya konsentrasi ekonomi di elit. Yang kedua, pasarnya menguntungkan elit. Yang ketiga, terbatasnya akses ke sumber pendidikan dan sumber daya yang lain. Yang keempat, ada hambatan dalam berbagai inovasi. Ini kalau kita lihat di dalam sebuah negara yang ekstraktif, kita menyaksikan minim perlindungan haki. Tapi negara yang inklusif, seperti apa negara inklusif ekonominya? Akses luas ke perekonomian. Playing field itu artinya kesetaraan kesempatan di dalam berbagai sektor perekonomian. Lalu ada akses yang merata pada pendidikan dan sumber daya. Tadi disampaikan juga salah satu poinnya. Kemudian ada dukungan inovasi, ada perlindungan untuk hak asasi. Lalu di aspek politik. Aspek politik apa? Yang ekstraktif, strukturnya oligarkis. Yang kedua, partisipasi politik terbatas dan ada pemberangusan hak untuk kebebasan. Mengkritik bisa diproses hukum, mengkritik bisa dibawa ke dalam ranah kriminalisasi. Kemudian sistemnya cenderung korup dan minim akuntabilitas. Yang inklusif kita tahu, strukturnya demokratis, partisipasinya luas, dan ada perlindungan hak kebebasan dan rule of law serta transparan, pemimpinnya akuntabel. Kita berkeinginan di dalam garis perubahan itu membawa kebijakan-kebijakan negara menjadi sebuah negara yang inklusif agar negeri ini tidak menjadi negara yang gagal, tapi negara yang berhasil dalam memakmurkan dan menghadirkan keadilan. Bagaimana rutenya? Rutenya kita ingin meluruskan paradigma dari institusi yang ekstraktif menjadi inklusif. Lalu fokusnya berubah dari fokus pada pertumbuhan saja menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan kelestarian atau keberlanjutan. Sustainability menjadi bagian. Ini artinya apa? Bukan hanya konsentrasi membesarkan kuenya, tapi juga memastikan potongan kuenya dirasakan oleh semua. Kalau fokusnya hanya membesarkan kuenya, tapi potongannya tidak dipikirkan, maka yang merasakan perbesaran dari ukuran kue itu hanya sebagian. Yang kedua, kalau tidak memikirkan keberlanjutan, generasi ke depan tidak akan mungkin bisa merasakan yang kita rasakan. Yang tadi disampaikan, kalau ekonominya menghabisi ekologi, lalu akan dapat apa lagi di masa depan kalau ekologinya sudah habis? Ekonomi dan ekologi adalah satu konsep yang sesungguhnya akarnya sama. Oikos nomos dan oikos logos. Tapi dalam prakteknya ini berjalan dengan arah yang berbeda. Banyak contoh yang kita bisa rujuk di dalam mengubah itu. Yang ketiga, pendekatannya dari top down menjadi pendekatan kolaborasi. Karena itulah kenapa saya memilih untuk datang. Saya ingin sampaikan kepada semua, gagasan perubahan tidak bisa top down. Gagasan perubahan justru harus dengan banyak mendengar, banyak melihat, dan berkolaborasi untuk melaksanakannya. Dan itu dengan siapa? Dengan generasi baru kita. Jadi buat teman-teman yang saya hormati, kami ingin di dalam melaksanakan itu semua
Kita lompat saja ke slide 6. 3 pilar pembangunan lestari yang hendak kita sama-sama dorong. 1, pengarus utamaan ekologi berkeadilan dalam pembangunan. Jadi mainstreaming, diarus utamakan, agar ketika kita berbicara tentang pembangunan, otomatis di dalamnya berbicara tentang ekologi berkeadilan. Yang kedua adalah tentang penegakan hukum. Sebuah negara akan sulit untuk maju, sulit untuk berkembang kalau rule of law-nya tidak dijaga dengan baik. Kita ingin menjaga Indonesia jangan bergeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Bedanya apa? Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Kita tidak ingin yang terjadi akhir-akhir ini justru mendorong kita nantinya menjadi negara kekuasaan, tapi kita ingin Indonesia tetap menjadi negara hukum dan harus ada keberanian dari tingkat puncak untuk menegakkan aturan hukum pada siapa saja tanpa pandang bulu dan bukan tebang pilih. Yang ketiga adalah pemerintahan yang kolaboratif. Ini yang tadi berulang-ulang kami sampaikan. Dalam kolaboratif. Dan kolaboratif ini buat teman-teman di Walksi. Dikoreksi, bukan dikatakan. Yang ketiga, hal apa yang dikerjakan sekarang yang harus dihentikan. Jangan diteruskan. Yang keempat, hal apa yang hari ini belum dikerjakan dan perlu dilakukan. Jadi ini hal barunya apa? 4 hal ini. Bila 4 hal ini ada, maka perubahan itu akan bisa berjalan lebih cepat. Seringkali bicara perubahan hanya mengerjakan 2 yang terakhir. Apa yang harus dihentikan dan apa hal baru yang harus dikerjakan. Tapi efeknya apa? Membiarkan yang salah itu jalan terus. Nah, kita melihat perlunya ada 4 hal tadi. Jadi mungkin Bung Zenzi kalau boleh kami usul sekaligus 4 ini menjadi bahan di samping yang ekonomi Nusantara, sehingga bila nanti Tuhan mentakdirkan siapapun yang menjadi presiden, bahan yang dibawa itu bahan yang konkret. Apa yang diteruskan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, dan hal baru apa yang harus dikerjakan. Nah, disinilah kami melihat salah satu agenda utama yang hendak kami kerjakan adalah agenda pangan. Karena saat ini kita menyaksikan, ini teman-teman di pedesaan pasti tahu persis, produksi pertanian kita penuh dengan ketidakpastian. Menjadi petani itu pupuknya suplai tidak pasti, harganya tidak pasti, yang dengan subsidi lebih rumit, banyak sekali problem di situ. Di sisi lain, kita yang berada di ujung sebagai konsumen sering mendapatkan dengan harga yang cukup tinggi. Nah, saya ingin sampaikan, fokus kita ke depan, kita tidak akan mengkonsentrasikan kepada food estate. Justru kita ingin kontrak farming itu dibangun untuk Indonesia ke depan. Mengapa food estate ini bukan menjadi opsi? Karena ini adalah pendekatan di mana negara menguasai produksi secara sentralistik. Yang kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate. Dan ini prakteknya, ini adalah sebuah produksi pertanian berbasis korporasi. Sementara yang kita butuhkan sebaliknya, kita ini justru membutuhkan agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produk pertanian di Indonesia. Yang tadi dari sentralisasi menjadi desentralisasi, di mana kita justru mendorong petani-petani yang sudah berperan selama ini, mereka yang mainkan peran yang lebih besar. Lalu fokus kalau di food estate itu pada ekstensifikasi lahan pertanian pemerintah
untuk meningkatkan produksi, dan efeknya apa? Banyak merasakan nilai tambah atas kerja mereka dan kesejahteraan yang lebih baik serta sistem yang lebih berkeadilan untuk semuanya. Nah, ini adalah contoh kecil saja, contoh kecil tentang bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan sebuah tata niaga yang lebih berkeadilan. Prinsip yang hendak dipegang adalah dalam setiap kebijakan ada pertanyaan sederhana yang harus dijawab. Pertanyaan itu adalah, apakah kebijakan yang disusun ini memenuhi rasa keadilan? Apakah kebijakan yang dibuat akan menghadirkan keadilan bagi seluruh stakeholder yang terlibat? Tidak sederhana, tapi pertanyaan mendasar ini harus menjadi pegangan di dalam penyusunan kebijakan. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman kaum muda yang saya hormati, atau orang muda yang sekarang berkumpul, dan teman-teman dari Walhi yang saya hormati, terima kasih. Terima kasih atas pikiran-pikiran yang disampaikan di sini. Terima kasih atas gagasannya, ini kami bawa dan insya Allah akan menjadi bagian dalam kita menyusun rencana ke depan. Dan Bung Zenzi, terima kasih atas gagasan yang disampaikan. Insya Allah itu menjadi bahan bagi kami. Tadi saya mintakan dokumen tertulisnya, sekaligus saya titip yang 4 tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk dikaji oleh teman-teman di Walhi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan silaturahminya buat teman-teman yang dari seluruh wilayah Indonesia. Titip salam untuk keluarga, titip salam untuk tetangga, titip salam untuk para pejuang-pejuang aktivis yang ada di seluruh Indonesia. Salam hormat dari saya untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.